Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syariah. Kembali lagi bersama kami dalam acara Cakrawala Studi Bacirita Syariah. Kerja cerdas, kerja tuntas, menggapai surya, melintasi waktu. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Tentunya alumni Fakultas Syariah yang sekarang sudah menjadi dosen di Fakultas Syariah dan merupakan pengurus daerah Relawan Jurnal Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan juga merupakan orang yang paham nih terhadap editor jurnal, apalagi jurnal yang terindeks Scopus nih, apalagi jurnal syariah. Hari ini kita akan bincang-bincang bersama dengan Kak Misbah, maka MH, yang akan menjelaskan lebih detail apa sih sebenarnya plagiasi itu bagi mahasiswa. Jadi ketika kita berbicara plagiasi itu, kita mengambil kata kunci plagiasi sebagai pengambilan hak orang lain dalam konteks sebuah karya tulis. Jadi ada macam-macam nih macam-macam plagiasi. Yang pertama itu kita mengutip rujukan dari berbagai sumber, tetapi sumbernya kita tidak taruh dalam referensi. Kita juga mengklaim hasil-hasil lapangan itu adalah narasi yang kita bangun. Dan juga kalau saat ini kita kenal dengan AI ya. AI itu juga sekarang masih simpang siur juga, tapi bisa dikatakan sebagai plagiasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau AI itu termasuk juga terdapat plagiasi di dalamnya. Tapi bagaimana sih kalau kita melihat apakah teknologi sekarang kemudian bicara soal karya tulis ilmiah ya, tentunya menggunakan referensi-referensi seperti itu. Tips untuk mahasiswa nih, biar agar plagiasinya itu terhindar dari memang pure plagiasi gitu. Ya. Baik, sebelumnya ya perlu kita tegaskan juga memang ketika kita melihat karya tulis ini, yang kita lihat pertama adalah originalitas. Berarti adalah harus pure analisis dari mahasiswa itu, dosen itu, atau seorang peneliti. Jadi yang paling pertama itu diutamakan adalah kepakaran dari mahasiswa, dosen, ataupun peneliti tersebut. Yang kedua adalah rajin membaca rujukan-rujukan. Karena semakin kita banyak bahan yang kita baca, ketika kita menuangkan dalam sebuah karya ilmiah, pasti akan muncul dengan alur yang baik, sebagaimana hasil bacaan kita terkait sebuah konteks. Baru ini juga yang sering terjadi nih ketika kita berbicara masalah AI. Nah, terkadang itu ketika kita berbicara orisinal ya, berarti karya kita sendiri. Tetapi ketika kita minta di AI, yaitu buatkan, berarti sudah hilang originalitas karya dari si pemilik tersebut. Karena yang membuat bukan dia sendiri, melainkan AI. Jadi ini juga sering saya sampaikan kepada mahasiswa, ketika kalian menulis, ketika kalian menggunakan AI ini pada dasarnya tidak ada larangan, karena kita tidak bisa menafikan diri bahwa teknologi berkembang. Iya, jadi saya selalu ingatkan ketika menggunakan AI itu, jangan katakan untuk membuat. Karena sebuah karya tulis itu ketika untuk membutuhkan bantuan AI itu adalah strukturalisasi, penyusunan struktur, penataan bahasa yang baik, dan saran-saran. Jadi seperti itu kalau kita supaya untuk menunjukkan orisinal dari naskah kita. Karena kembali lagi bahwa sebuah karya itu harus berasal dari pemikiran seseorang. Oke, jadi karya itu harus berdasarkan pemikiran dari seseorang itu, jangan menggunakan AI, tetapi harus menggunakan AI dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti tidak bisa menggunakan ya, seperti itu ya enggak? Iya. Jadi memang AI itu diperbolehkan, akan tetapi kita itu harus sesuaikan dengan originalitas dari karya tulis kita itu sendiri. Dan terakhir nih Kak, sebelum kita tutup segmen kita pada hari ini, ada nggak satu tips yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan AI biar agar terhindar dari plagiat? Yang pertama itu adalah kita paham konteks yang mau kita bahas. Selanjutnya itu yang paling utama. Selanjutnya itu kita juga harus memiliki bahan
Karena ketika kita tidak memiliki bahan dan kita mengharapkan ke AI, terkadang AI juga keliru. Tapi ketika kita menguasai konsep, kita bisa menegur AI tersebut, kita bisa mengatur AI tersebut, bukan AI yang mengatur kita. Ya. Ya, dan itu yang membuat ketika kita pun menggunakan AI, naskah itu bisa menjadi orisinal karena hasil dari pemikiran kita. Dan AI hanya membantu menuangkan hasil pemikiran kita. Itulah model penggunaan teknologi yang saat ini perlu untuk dipahami, baik itu mahasiswa, baik itu dosen, dan juga baik itu peneliti tersendiri. Peneliti itu tersendiri. Jadi seperti itu. Yang paling utama adalah pahami konteks dan bahan. Makanya di awal itu selalu disampaikan adalah tetap banyak membaca. Itu. Oke. Berarti satu pesan yang bisa kita ambil pada saat ini adalah kalau untuk mau menulis satu karya ilmiah, kita harus banyak membaca. AI sendiri hanya membantu kita menulis, bukan berarti menggantikan kita menulis. Saya Hidayatullah Hussein, pamit undur diri dari hadapan teman-teman sekalian. Semoga bisa bertemu pada episode selanjutnya dalam acara Bacirita Syariah. Kerja cerdas, Kerja tuntas. menggapai surya, melintasi waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.